Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakati dakwah wa tarbiyah auliya tis'ah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Likulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para mujahid, mujahidah dakwah wa tarbiyah auliya tis'ah yang tergabung di dalam Padepokan Santri Wali Songo Darussalim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Hilaful Zikri Halaqah Zikir dengan melaksanakan acara bukan training, bukan apa penataan, bukan kita lebih sederhanakan adalah sharing bersama, ya, sharing bersama kita, ya, tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pengalaman terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas kita di harokah dakwah wa tarbiyah auliya tis'ah, ya, auliya wali songo. Insya Allah dengan waktu yang ada atau dengan waktu yang seadanya, ya, kita cukupkan aja. Karena kalau mau sesuai prosedur dan mestinya 2 atau 3 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan itu kalau mulai jam 8 selesai paling cepat jam 17 gitu. Ya kan? Jam 17 intinya itu 1 kali pertemuan. Kemudian bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi, kalau kita mau penasaran atau berarti minimal 3 hari. Nah, ini waktunya paling sampai jam 3. Apa? Kalau ditambah ya sampai pukul 17. Ada kemungkinan nanti sesi pertama asar sampai asar. Nanti habis asar break, ya, makan, karena kita butuh makan, kalau ada yang makan. Dan saya gayanya kok kalau menentang ini lapar banget karena saya belum tidur. Ya, saya dari malam tidak tidur karena saya janji dengan, saya punya 2 janji. Yang satu janji subuh, nah, satu janji subuh, dua-duanya janji subuh, ya.
yang satu sebelum subuh sudah nunggu karena mau berangkat haji, berangkatnya subuh itu. Yang satu janji subuh gitu ya. Dan saya menunggu karena ada hal-hal yang saya khawatirkan diperlukan. Akhirnya saya tak tidur sampai jam 00.09 jadi ya. 09. Terus enak-enak tidur kira-kira jam 12 jam 12.30 di bangunan tidur di bangunan kalau kaget dan apa itu yang pusing dikit ya udah mungkin dulu kopi itu artinya ya belum makan siang tapi semangat dan nanti paling nanti kita bantu waktunya sampai asar. Kalau sampai asar memang tidak cukup, kalau masih memungkinkan bisa perpanjangan nanti habis asar lagi break dulu ngopi-ngopi atau sarapan ya terserah ini sarapan apa. Bila nama saya insya Allah gak usah khawatir ya kan mau makan apa, saya punya kantong Doraemon dan nanti kantong Doraemon itu akan saya bagi-bagi kayak ibu supaya ibu bisa seperti saya walaupun gak kerja tapi bisa Doraemon. Nah gitu dan tadi malam udah saya uji coba ternyata Doraemonnya masih ada. Cuma insya Allah kalau kantongnya nanti saya kasih. Jangan beriak. Tenang ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat mengundang perkenan Allah untuk mencurahkan maghfirah, rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Yang mau minum silakan minum, kita santai aja ya. Insya Allah saya hari ini agak kalem, ya agak kalem banget juga kan. Bisa kalem. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya hormati. Kita semua di sini sepakat dan mungkin sudah berjalan bersama untuk menjalankan roda dakwah dan tarbiyah. Jadi ya, hari ini yang fokusnya adalah masalah tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan, di mana bapak ustadznya, bapak ibu-ibu ustadznya yang sudah maksimal untuk mendidik putra-putri kita yang ada. Kemudian karena masing-masing ustadz maupun ustadzah punya latar belakang yang berbeda-beda, mungkin punya pengalaman juga yang berbeda-beda dalam urusan kegiatan belajar dan mengajar. Maka saya langsung aja yang panjang kalah karena kita membagi waktu. Jadi yang pertama takrif ya. Yang pertama yang harus itu adalah takrif. Takrif itu kata dari awal. Takrif itu pengertian. Atau kalau mau agak dikerenkan dikit saja akademik itu definisi. Definisi atau takrif memperkenalkan. Jadi satu, dakwah itu menyeru, mengajak. Dakwah itu menyeru atau mengajak kepada manusia agar mau berjalan menuju Allah. Dakwah ilallah. Dakwahnya pada Allah sehingga jalan yang ditempuh pun disebut jalan Allah atau sabi
karena Allah itu maha baik, ya, maha baik, maha baik. Baiknya tidak bisa kita gambarkan dan kita bayangkan, bahkan kita nggak bisa perhitungkan. Kita menempuh jalan Allah itu berarti menempuh jalan kebaikan. Dari sini nanti kita akan punya tujuan yang jelas setelah kita tahu apa itu dakwah. Apa tujuan dakwah yang jelas? Pertama, merubah kondisi yang buruk menjadi kurang baik. Ya, merubah kondisi yang buruk atau kondisi yang jelek menjadi kurang baik. Loh, kok jelek jadinya cuma kurang baik gitu ya? Terus apa bedanya jelek sama kurang baiknya? Ya beda. Kalau jelek memang jelek, kalau kurang baik walaupun dia anggap jelek tapi masih ada baiknya. Nah, berarti sampai di sini dakwah kita sudah selesai belum? Belum. Tetap harus berdakwah untuk mengubah suatu kondisi yang masih kurang baik itu menjadi baik. Paham ya? Udah baik. Nah, ini peningkatan. Nah, apakah kalau sudah seperti ini kemudian dakwah kita berhenti karena sudah baik? Belum. Karena baik ini kan mengatakan baik banyak. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Nah, sedangkan hidup ini kita dimotivasi agar mau semangat dalam rangka apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kebaikannya yang dilombakan. Sehingga kondisi yang baik ini dipacu dan tersaring menjadi berubah dari yang baik kondisinya berubah menjadi lebih baik. Nah, ini dakwah. Jadi dakwah ini tidak boleh, kita harus terus dakwah itu. Dan dakwah inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Para rasul ya. Kalau nabi kan cuma wahyu tapi itu. Jadi kalau aku mereka kan tidak. Jadi kalau aku tidak otomatis nabi, makanya saya katakan dakwah inilah yang jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Maka orang-orang yang bergerak dalam harokah dakwah, harokah itu gerakan. Dalam gerakan dakwah, otomatis dia akan menempuh satu jalan sabilillah. Di jalan Allah, karena dakwahnya dakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ini dakwah. Jadi waman ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Qawlan itu mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang berdakwah kepada menuju jalan Allah. Jadi berdakwah menuju Allah. Jadi kita menyuruh orang, mengajak agar berjalan menuju Allah. Atau dengan kata lain kita mengajak orang bagaimana agar orang itu bisa istiqomah, berada di atas jalan lurus menuju Allah. Jadi tidak boleh belok-belok. Menjalankan tugas sebagai kawula, menjalankan tugas sebagai hamba. Wa ali bujuni hadza siratum mustaqim. Dan mengapa mengaji semata-mata beribadah kepada Allah, berarti jalannya hanya ila Allah, motivasinya Allah, niatnya karena Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah yang disebut siratal
Mustaqim itu ada di surat apa? Surat Yasin. Dan kita dapat dulu. Udah kita ada pada mereka. Wa man da'a ila Allah. Kemudian wa amila sholihan. Maka para pekerja dakwah, orang yang bergerak di bidang dakwah, otomatis karena dia mengajak kepada kebaikan, dia mesti berusaha memiliki sifat atau sikap hidup amilan, ya, sikapnya itu sholihan, mesti baik. Tidak mungkin kita berdakwah mengajak pada kebaikan sementara kita nggak baik, itu tidak mungkin. Ya, karena hendak nilai sholihan, kita berjalan menuju pada kebaikan dan Allah sudah tahu hal baik, maka pada akhirnya kita hanya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, orang yang ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik itu kita kembalikan lagi kepada Allah lagi, karena Allah Maha Baik ya. Jadi orang yang baik itu Allah. Sehingga kita harus memiliki alat atau bahan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, jadikan pedoman di dalam mencari petunjuk dari Allah. Karena Allah Maha Baik, kemudian kita berpedoman mencari bahan supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka otomatis apabila itu yang kita gunakan, maka akan menuju pada jalan kebaikan. Dan sumber yang terbaik, kaulan yang baik, bahkan disebut ahsanul hadis, sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik cerita, sebaik-baik pembicaraan, itu Al-Quran. Betul? Semuanya Al-Quran itu dianggap kitab suci karena apa? Itu bersumber dari wahyu yang maha suci, wahyu dari Allah. Jadi baik. Dari situ mau tidak mau orang untuk menjadikan standar kebaikan itu tidak bisa secara individu. Apa itu al-khair itu? Al-khair itu ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atahu fid dunya wa yardallahu fil akhirah. Al-khair yang disebut baik itu ya, ma yanfa'uhu, apa saja yang bermanfaat bagi dirinya dulu. Saya kalau bicara begini itu manfaat nggak buat saya. Kemudian wayan tahu jamaah dalam dunia, kemudian bermanfaat nggak untuk jamaah, untuk masyarakat di dunia ini. Oh, menurut saya kok baik. Kemudian saya sampaikan menurut masyarakat semua jamaah baik. Itu belum baik. Wayan Allah fil akhirah. Dan Allah ridho nanti di akhirat. Pada ujungnya menjadi ridho. Bisa dipahami ini ya. Ini harus jelas jalannya itu. Jalannya itu jelas. Luar biasa. Saya melihat siang hari ini bapak-bapaknya, ustaz-ustaznya, baik-baik. Ibu-ibunya, ustazahnya, baik-baik. Walaupun ada yang nggak seragam, tapi kan baik. Kita nggak betul-betul seragam ya. Yang di depan juga nggak seragam. Jadi karena baik, ya baik, karena baik. Ya. Menurut pemakainya kan itu sudah dipilih yang terbaik hari ini gitu kan. Itu boleh milih. Tidak mungkin milih yang pilih. Dan jujur saya melihat saya baik, bagus sih, bagus banget mereka lihat. Nggak tahu menurut bapak-bapak tuh Pak, bagus ya? Baik nggak?
Ya. Masih baik kan? Makanya jangan sampai sesuatu yang baik ini kemudian dijadikan kendala hanya karena berbeda sedikit. Ya kan? Dikit-dikit beda, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda, beda aja kok. Sedikit. Dikit, ya kan? Jangan gara-gara beda yang dikit kemudian menimbulkan minder dikit gitu ya. Terus saya udah, aku nanti duduknya menyendiri misalnya, maaf. Nih, kan sudah baik tadi ya. Kira-kira seandainya itu terjadi, Allah ridho nggak? Kalau sedikit aja kok minder, dikit-dikit minder, minder aja kok, dikit. Itu jadi berbeda itu biasa dalam hidup ini, berbeda itu. Nah itu. Nanti yang penting kamu saya baik, menurut masa masih baik. Dan saya yakin kamu berangkat ngaji, kamu berangkat sharing, mau halaqah zikir, Allah itu enggak? Itu. Yang sama ini baik, niatnya baik, berangkatnya baik, ya kan? Baik menurut semua dan Allah ridho. Dan semua kita dapat kebaikan bersama-sama di dunia ini dan insya Allah ditambah harus yakin Allah ridho. Karena kita tidak punya niat apa-apa. Niatnya harus sama-sama menempuh jalan kebaikan, kemudian ajak masyarakat supaya yang buruk menjadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Tidak ada. Landasan untuk menjadi baik yang kita merujuk mencari alas bahan yang bisa kita jadikan petunjuk dan pedoman yang datangnya dari Allah. Makanya otomatis Al-Quran yang kita bawa. Paham ya? Panjang ini konsepnya, ini adalah dakwah. Saya tidak bicara tentang metode dakwah karena ini fokusnya nanti di tarbiyah. Nantilah itu nanti ya. Apalagi kita wali songo jelas metodenya kita itibak. Dulu wali songo apa bil hikmah itu jelas. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang, dakwahilah orang, serulah orang ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, menuju jalan jelas deh arah dakwah itu. Tidak boleh jalan kemana-mana, tidak boleh. Nah untuk petunjuknya ini petunjuk dari Allah supaya ketemu jalan Allah. Tapi juga bil hikmah, jangan mentang-mentang kita merasa di jalan kebaikan lalu kita sombong, takabur, kemudian kita mencaci maki, menghina-hina kepada saudara-saudara kita yang belum ketemu jalan itu. Makanya dakwah ini sifatnya merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Makanya butuh bil hikmah, bijaksana. Gitu ya. Nah inilah butuh keluasan. Jadi bagaimana cara menghadapi ini suasananya begini? Ini perlu kebijakan. Bahkan Rasulullah menyatakan khatibun nasa ala qadri kulihim. Coba berbicaralah kamu pada manusia itu sesuai dengan kadar akal masing-masing. Orang ini pahamnya beda-beda. Loh, kalau di sini saya enak di sini. Saya di sini berhadapan bukan dengan orang umum sekarang. Sampai ini orang umum kan? Ini orang umum. Betul nggak? Karena nggak umum, orang umum masyarakat kumpul umum. Nggak, alhamdulillah malam hari siang hari ini bahagia banget karena saya bisa kumpul orang-orang yang khusus. Jadi jenengan cuma ini wong sing ora umum. Ya. Khusus.
Nah ini kumpulkan dulu orang-orang yang tergabung di Harokat Dakwah Wathabiyah ya kan? Khususnya yang sudah berperan sebagai guru ngaji mengajarkan Al-Quran. Ada ustaz-ustaznya, ada ustazahnya. Luar biasa itu. Kapan lagi saya bisa ketemu orang-orang alim-alim ini? Makanya saya biarin dengan ngantor-ngantor atau saya bilang-bilangin saya memandang wajah orang alim itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Memandang wajah orang lain setiap pandangannya ini dari pandangan mana saja berubah menjadi malaikat. Ribuan malaikat. Dan ribuan malaikat itu bersifat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang memandang wajah orang alim ini. Apa enggak bahagia saya hari ini? Orang alim tadi khusus. Sehingga saya mungkin bapak ibu tumben Pak Harto kok tiba-tiba bisa lembut, bisa ini biasa apa enggak biasa ya? Biasanya kan kayak boleh coba wah orang itu barang tapi hari ini gimana ini? Terarah gitu ya. Terarah mengatur. Kok iso ya? Kenapa? Ini kebijakan yang saya hadapi ini orang khusus, saya harus hati-hati. Khotibul Nasa ala putri mulihin. Bicara pada manusia pada sesuai dengan kadar akalnya. Jadi jangan ini mungkin dua akal. Jadi saya sekarang berhadapan dengan orang-orang yang berakal. Nah itu. Dan ibu-ibu kita para guru ngaji yang berdakwah mengajarkan Al-Quran. Ibu mengajarkan Al-Quran sesuai dengan berbagai tingkatan masing-masing kan luar biasa. Yang dibawa-bawa dalam hati dan pikiran ibu hanya ayat-ayat suci, insya Allah lari. Kalau enggak, lupa. Ini ya. Sehingga saya bicara, saya sampaikan. Saya itu ngomong sama ustaz-ustaz ya. Saya itu berhadapan dengan ustaz ya. Ustaz saya ngomong ke Jawa Timuran kayak biasa gitu ya. Biasanya nggak begini. Nah ini apa namanya? Bisa menempatkan diri. Ya nanti kalau saya berhadapan dengan anak-anak beda-beda lagi. Ya, kalau sekarang saya tidak bisa kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu bisa saya lakukan seperti anak-anak. Berarti nanti harus berubah. Udah tidak seperti ustazah dan ustaz lagi dan kayak guru ngaji, tapi jadi anak-anak, jadi santri ya. Nanti saya berubah lagi, saya tanya, yang saya hadapi anak-anak yang sudah berbeda terhadap pemahaman dan akalnya dan berbeda psikologisnya. Tapi sekarang yang saya hadapi ustaz-ustaz dan para ustazah. Nah ini dakwah, sehingga dibutuhkan nanti metode-metode wajah dulu dilatih ya. Kalaupun harus kita sharing, saling mengajukan pendapat ya. Kalau cara agak eksternal berdebat misalnya, boleh Pak, boleh. Wajah dulu mujadalah ya, dilatih ya sah, tapi tetap dengan cara yang baik. Yaitu Wali Songo menggunakan pedoman itu dalam dakwah. Nah kemudian selanjutnya kita bergerak di bidang dakwah ketemu orang yang buruk, kemudian kita rubah supaya menjadi kurang baik. Ternyata orang buruk ini untuk berjalan menuju kebaikan dia belum tahu, belum ngerti apa adanya kurang baik itu sampai baik. Tetapi dia belum tahu, dia belum ngerti. Atau yang baik itu pengen lebih baik, dia belum tahu, belum ngerti. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mau ngajak orang? Konsekuensinya harus berani korbankan waktu, mengorbankan tenaganya, berkorban pikirannya, mengorbankan ilmunya untuk apa? Berbagi. Ya?
baik, aku jelek, zaman aja. Aku sekarang sudah pengen menempuh jalan yang baik itu. Bagaimana menurutnya? Karena dia nggak tahu kewajiban kita apa. Mengajar, memberikan tahu itu ilmu, memberikan pengetahuan yang baik itu kepada orang yang belum baik. Nah, disinilah peranan tarbiyah. Ilmu kita ya harus dibagikan. Kita untuk mereka kebaikan harus kita pedomannya adalah Al-Quran. Nah, Ustaz dan Ustazah ini yang memang mendakwahkan Al-Quran juga karena mendakwahkan berdasarkan firman Allah. Kemudian ada orang yang kepengen ya bagikan pengetahuanmu tentang Al-Quran itu kepada saudara-saudara yang kita ajak dan dia sudah mau. Betul enggak? Itu maka Rasulullah menyatakan ya ta'alamu ya aku khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an adalah siapa orang yang mau mempelajari Al-Quran. Itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu linnas, dan dia mau mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita mengajar itu sebaik-baik orang. Sehingga kita umat Nabi Muhammad itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dipuji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baik umat untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan ke alam bumi, dilahirkan di muka bumi ini linnas, untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk dirimu sendiri. Dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Dalam rangka apa? Wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan itu akan tercegah yang keburukan. Kemudian puncaknya tuh bantu billah, kalian ajak mereka supaya beriman kepada Allah. Wa ulaika humul muflihun. Ini mereka orang yang sukses. Nah, walhasil kesimpulannya kita dakwah. Setelah kita dakwah, orang kita dakwah mau, dan mereka yang kita ajak belum tahu, belum mengerti, korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan pikiran, pengetahuan, ilmu kita untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan bimbingan. Sehingga di sini muncul harokah tarbiyah. Paham ya? Runtut kayaknya. Kenapa ini ada dakwah, ada tarbiyah? Pendidikan. Nah, mengingat kita berada dalam berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Beda asal usulnya, beda. Ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Minangkabau, ada yang dari Batang, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Magelang ini, ada yang dari Tasikmalaya, Ciamis, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Bukes, ya kan? Komplit. Ya kan sekarang hijrah udah diaktifin yang gitu. Biasanya kan dari, nah, semua hijrah berkumpul di bawah naungan Padepokan Santri Wali Songo Darus Salikin. Kemudian ada dalam satu gerakan namanya Harokah Dakwah wa Tarbiyah, kumpul jadi satu dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga punya pengalaman yang berbeda-beda melalui latar belakang yang berbeda-beda. Maka di dalam tarbiyah
yang ada dalam satu wadah ini alangkah harmonisnya kalau dari perbedaan ini kita kumpulkan, kita campur menjadi sesuatu yang nikmat. Ya, bukan kumpul malah menjadi sesuatu yang kurang nikmat. Paham ya? Memang benar berbeda. Dan memang kita harus berbeda, tidak harus sama. Gitu. Cuman di sini kita ada. Nah inilah perlunya hari ini ada sharing. Untuk apa? Mengumpulkan potensi-potensi yang berbeda ini biar nanti bisa serasi. Contohnya seperti sepatu. Sepatu itu nggak sama persis dan nggak persis sama, tapi serasi dia. Betul nggak? Nah itulah, itu kan nggak usah dulu karena bapak saya ngajarin sepatu, ibu-ibu dan bapak cuma setiap hari pakai sepatu, masa saya ngajarin ya, sama aja ngajarin bebek berenang. Ini kita campur supaya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, bukan yang indah, bukan sesuatu yang baik, tapi juga membawa nikmat. Contohnya ketika ini apa ini? Ini gudeg ya. Gudeg ini dari unsur yang berbeda ini. Mungkin ada unsur susunya ya, ada nggak ya? Ada ya, ada rasa-rasa susu ya. Kemudian ada kopi ada ya, ada kopi. Terus mungkin ada gula. Terus mungkin ada apa? Kremer apa itu? Ada kremer. Di sini ada air panas. Ya, kemudian digabung dalam sebuah wadah namanya gelas. Nah, jadi tugasnya ini bagaimana ini susu dan ini bahwa minum susu tok sebelum enak. Kopi tok karena kopi merasa yang paling baik. Kopi lebih baik daripada susu. Minum di kopi dulu segini. Keselak ya. Kopi doang nih. Tak beli di sini sampai penuh. Coba kalau nggak benar, nggak enak juga. Susu tok. Enak juga. Atau air panasnya tok. Gimana? Nonya. Kremernya tok. Nggak enak. Nah kemudian ini berkumpul dalam satu wadah biar enak, nikmat, diaduk. Kumpul di sini di dalam satu wadah namanya atau apapun wadah namanya, mau dibilang gelas, mau dibilang cangkir, mau batok, mau apa namanya ya, mangkok, cupu, apa itu hanya label. Tapi yang penting bagaimana di dalam wadah itu kita bisa ngaduk supaya ini menjadi sesuatu yang nikmat. Kalau nggak percaya boleh buktikan. Jadi supaya itu jangan ragu, jangan jangan nanti ada apa-apanya. Saya tak nyoba duluan. Ya, coba duluan. Ya. Alhamdulillah. Nikmat itu. Untuk meyakinkan coba ya, sekali lagi. Alhamdulillah. Supaya Allah cinta kan baru dua ya. Allah cinta yang mana jangan ganjil dulu ya. Nikmat itu. Kenapa saya sudah kali? Kasih bagi. Pulas street. Yang penting saya dibikinin lagi ya. Gitu. Nikmat. Tapi kalau udah minum kopi, kok nggak ngerokok gitu, laku ya. Supaya lebih indah, lebih pantas, lebih terus suasana juga beda ya. Jadi bisa agak lebih agak bagus gitu ya. Enggak apa-apa, kita santai aja, namanya sharing kok. Kita lagi sharing. Ini kalau nggak ngerokok silakan. Luar biasa. Nikmat. Jadi kita mau cari apa hidup ini? Nikmat. Begini aja sudah nikmat kok. Begini aja kita sudah senang. Jadi alhamdulillah hari ini kita tergolong menjadi orang-orang yang senang karena dapat nikmat. Kok orang duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, malam-malam terbangun sampai larut malam, tengah malam itu keluyuran di dugem, keluyuran di bar ada ya,
kuyuran di kafe-kafe. Itu orang senang nggak itu? Ya, Orang nikmat nggak itu? enggak. Enggak. Jadi orang nggak nikmat, kuyuran cari. Jadi orang susah, kuyuran cari. Senang. Lalu kalau kita alhamdulillah gini hari duduk ngobrolnya enak aja ya. Terus minum kopi ada kue. Benar. Alhamdulillah loh. Saya begini aja sudah nikmat, sudah senang. Ngapain saya keluyuran kemana-mana nyari senang? Begini aja sudah senang. Saya kumpul bapak-bapak, kumpul ibu-ibu aja sudah senang. Ngapain keluyuran? Kenapa di dalamnya ada kebaikan secara pribadi baik menurut saya. Cara pengajaran baik dan Allah ridho sesuatu yang membawa kenikmatan bahwa apa itu ridho Allah. Sehingga ridho Allah itu menjadi standar dalam hidup kita untuk menciptakan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ya, kan itu. Jadi itu bekal utamanya itu nafsul mutmainnah. Jadi nanti Allah panggil kita. Ya, bukan nafsul mutmainnah yang dipanggil. Ujilah Rabbi kembali kepada Tuhan. Dan kita semua orang-orang akan kembali kepada kita. Dan keadaan radiatan, kamu ridho, radiatan dan diridhoi. Jadi jangan lupa ridho Allah. Jadi bagaimana kita hidup ini ridho kepada Allah, ridho dengan segala ketetapan Allah. Itu sebenarnya tenang. Jadi kalau Allah itu ridho, sekecil apapun penghasilan kita, kalau diridhoi, diberkahi oleh Allah, dijamin pasti cukup. Pasti cukup. Sebesar dan sebanyak apapun penghasilan kita, ya, kalau Allah tidak ridho, Allah tidak berkahi, Allah tidak cukupi, enggak bakalan cukup. Jadi kita yang harus ridho dengan segala ketetapan Allah. Kalau kita nggak ridho, kita bingung yang kita susah. Jadi begitu. Ya, sehingga setelah kita dakwah orang mau diajar tapi dia belum ngerti kewajiban kita mengajar, mendidik. Karena kita berkumpul ini berbeda latar belakang kita, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ayo kita aduk-aduk. Mungkin tadinya Ustaz Dedi punya cara ngajar gini, Ustaz Aris tuh di kampung ngajar gini, dibawa-bawa ke sini, ya. Ustaz Toto juga. Itu karena kebiasaan dia ngajar hanya dengan hafalan al-falaq, anas, kemudian ditukar ekstrim, ya. Ini sekarang nggak bisa pakai metode itu. Karena nanti repot ya. Nanti bertentangan dengan metode itu. Ekstrim dengan hafalan itu banyak belecetan, nanti jadi masalah. Nah, kalau ini ayo kita, tapi boleh nanti begitu boleh. Jadi datang waktunya ngajar itu, ya, waktu jam belajar bawa ekstrim, misalnya saya ember atau orang ember, ya nggak apa-apa. Saya juga ikut seneng lah. Tapi ayo itu hal-hal itu kita jadikan, kita adu supaya nanti memang gurunya memang ya terserah kapan mau mulai dari karya dulu apa, mulai dari kali ini dulu. Kalau memang harus kayak gitu nggak apa. Tapi harus kita adu dulu. Kalau uji-uji itu, wah. Anak-anak boleh cetak rebutan itu, wah Bu Yanti, ini waktunya pasti jadi gambar-gambar tuh. Kemudian dari sana apa? Ada perbedaan yang belum diatur, belum dipendek. Jadi sekarang kita dalam rangka itu. Nah, kembali kepada wadah yang ada kita adalah wadah dakwah kemudian ada pendidikan perlu. Kita perlu pengenalan tentunya. Kita harus kenal wadah pendidikan kita ini apa, terus unit-unitnya. Ya, saya tidak mulai dari pengelolaan mungkin ya, hanya secara global. Karena ini ada wadah, ya. Karena ada wadah maka wadah itu harus dikelola, gitu ya.
bidan itu yang disiapkan satu tempat ya. Apa isunya juga itu kelihatan nggak? Kelihatan. Satu tempat ya. Ya, tempat ini kita butuhkan. Tempat ini di mana sebetulnya? Ya, tempat ini kita bisa gunakan tempat-tempat kalau kita mampu, misalnya ya, misalnya punya tanah, punya lahan, kemudian kita berusaha untuk kita bangun sebuah tempat, bisa itu menjadi suatu sarana pendidikan. Mungkin bisa baru bisa kita bangun, ya kan? Kemudian kita bentuk lembaganya. Terus bagaimana Pak kalau tidak punya wadah-wadah seperti itu, tempat seperti itu? Mungkin kita bisa bekerja sama dengan para tokoh-tokoh agama di lingkungan kita. Yang paling mudah adalah masjid dan musola. Wah, di masjid musola ini kalau nggak ada juga. Bisa di rumah masing-masing. Makanya sebetulnya hari ini tidak harus guru sebetulnya. Bahkan ibu-ibu rumah tangganya lebih dominan kalau untuk ini karena al-umum madrasatul ula pribadi. Jadi umi, jangan main umi aja kalau nggak bisa berpanjang. Jadi umi itu itu jadinya. Umi apa umi itu? Itu madrasatul ula pribadi. Itu sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di mana sekolahnya? Di dalam rumahnya masing-masing. Kalau ini ibu-ibu itu dari mana mau ikut itu bagus sebetulnya. Cuma sekarang ada kesan itu sih. Aku pusing kamu bukan begitu. Perlu nggak ibu-ibu? Perlu. Ini di rumah tempat bisa di mana bisa di rumah. Ya. Minimal kalau ibu-ibu ikut, minimal ibu-ibu itu bisa menjadi guru bagi putra putrinya di rumah. Kenapa yang paling dekat kan ibu? Bapaknya nggak tahu kemana. Dari pagi berangkat apa yang dilakukan bapak? Karena bapak tugasnya bekerja. Bapak itu laki-laki ya. Jadi manusia ini yang ditakdirkan menjadi laki-laki dia sebagai pemimpin. Kalau rumah tangga dia pimpinan dalam rumah tangganya. Makanya jadi bapak-bapak, jadi laki-laki itu ya kalau nggak punya duit bekerja. Enggak, ya, yang manusiawi lah, kita laki-laki. Ya saya harus menjalankan tugas saya, berperan sebagai laki-laki, sebagai manusia yang manusiawi. Nah, yang manusiawi itu ya kalau lapar makan, kalau haus minum, iya kan? Kalau ngantuk ya tidur, kalau capek ya kan gitu ya. Kalau nggak punya duit ya bekerja. Laki-laki kamu melihat, kamu memimpin, kamu wajib menafkahi keluargamu. Kalau nggak punya duit ya kerja. Kamu ditakdirkan jadi laki-laki itu untuk bekerja, bukan untuk bergaya. Jadi laki-laki kok gaya. Ayo, kita nggak boleh ngiri sama istri. Jujur. Wanita-wanita itu ya kan pada ujungnya pengen dinikahi kan. Apa sih tujuannya dia pengen dinikahi itu? Bilang golongan gitu. Pengen dinikahi bukan dalam rangka mencari nafkah. Ibu-ibu itu menjadi istri bukan dalam rangka mencari. Jadi nggak harus dibudakin dia. Dia bukan budak yang bekerja mencari nafkah. Tapi untuk dinafkahi, yang wajib memberi nafkah siapa? Suami. Makanya suami kalau tahu nggak punya duit harus bekerja. Jadi laki-laki bukan gaya tapi bekerja. Wah, bosok kiai kerja lah. Siapa bilang kiai nggak pantas kerja? Justru kiai harus kerja. Kan enak. Kiainya rajin bekerja, kiainya punya usaha. Kalau ada santri-santrinya yang nganggur enak.
Saya kalau ada santri saya nganggur, kamu mau usaha apa? Kamu mau kerja apa? Begitu enggak? Loh kenapa? Saya bekerja, enggak mungkin kalau saya nggak bekerja bisa memberikan lapangan kerja. Terus saya tuh nggak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarga saya mau dapat dari mana? Mau jual Al-Quran? Masa kiai geblok-geblok atau Al-Quran ini? Mau jual agama? Bekerja, ya apa aja yang benar bekerja itu banyak. Kalau Rasul dulu kan jadi pedagang, bahkan ada Rasul yang sampai jadi raja. Nah ini nanti akan kita ceritakan di season kedua yang BCM ya, nggak sekarang. Mau seru nanti kalau saya kata. Tapi siap-siap kalau saya melakukan Bapak Ibu secara asing, jangan tersinggung. Oh sekarang enggak, saya hanya sharing kalau saya. Ini bisa dipahami ya, bahasa saya bisa diterima ya. Jadi itu. Jadi istri itu aneh-aneh tujuannya supaya dinafkahi, bukan karena dilindungi, bukan untuk disayangi, diayomi, disayangi, bukan dideri. Hai. Cerita. Paham ya? Gitu loh. Jangan keji, Pak. Kita bisa cerita kok betul. Enggak apa-apa loh. Rasulullah itu kan udah jadi Rasul. Iya, gagal itu dari kita sampai pengedisan. Ini saya senang di Ustaz ini nggak selesai. Udah, Ustaz-Ustaznya di harus cari Ustaznya nyusahin saya enggak? Enggak, malah sangat amat membantu sekali banyak. Bukan saya. Coba bayangkan kalau saya harus bergerak sendiri di sini, terus nanganin santri yang lebih kurang yang aktif. Karena apa ya? Itu rolling ya. Namanya anak ngaji itu kalau lagi fokus lagi tahu-tahu bolos aja kan gitu kan terus bergiliran artinya berkala gitu. Coba kalau saya sendiri harus rotasi ada santri 100 misalnya. Itu gimana bayangin misalnya kayak apa dalam kapan ini. Tapi alhamdulillah Allah hadirkan bapak-bapak begitu di kali ini untuk mau membantu dalam meringankan beban dan amanat saya. Alhamdulillah. Dan yang lebih ini lagi. Ini Ustaz-Ustaznya gak dibayar, muka-muka ini sampai keruh kalau dia. Udah keruh Pak Jokowi ini kalau udah di YouTube itu udah presidennya kayak gubernurnya kayak wali kotanya kayak camatnya kayak lurahnya ini bisa nonton ini dan dia menyimak lihat. Coba bayangkan ya. Ini Ustaz-Ustaznya dibayar apa tidak? Tidak. Enggak ada yang dibayar. Alhamdulillah. Tapi bisa bertahan gitu. Mana pun itu banyak. Enggak ada gajinya, siapa yang jadi gubernur? Lurah, camat, presiden, gaji kita per bulan berapa? Enggak ada. Punya nomor itu, nomor induk. Kok pegawaian gitu? Padahal perannya bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih berat dari bapak. Coba, bapak-bapak dan ibu satu saja ini mendidik kita sejak kecil dalam rangka turut bertanggung jawab kelangsungan bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan bangsa, mendidik anak-anak yang soleh-soleh. Dan kita harapkan nanti akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin yang mudah-mudahan tidak menjadi pemimpin yang koruptor. Kan gitu. Betul nggak? Ini membantu pemerintah apa tidak? Mestinya yang begini ini yang difasilitasi.
berikan mereka di rumah dinas. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Apa ini? Ini yang mestinya nih, kesejahteraannya dipikir. Bukan dia bilang, kamu perlu kasih mobil dinas, sepeda motor dinas, nggak apa-apa, platnya merah, nggak apa-apa. Kenapa? Ini bekerja full tanpa hitungan untuk bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan bangsa, mendidik dari sejak dini. Mentalnya. Pak Lurah cuma duduk tanda tangan, mobil dinas, rumah dinas, pakaian dinas, semua dikumpulin semua. Kita yang gini enggak belah ditengokin. Betul nggak? Tapi tidak apa-apa. Kalau ini dari awal sudah niat untuk kecil di bidang dakwah dan tarbiyah, kita nggak berani macam-macam, tapi hanya mencari ridho Allah. Dan yakin itu pasti nanti akan dicukupi oleh Allah. Nyatanya masih bisa bertahan sampai sekarang. Jujur sampai jadi ustadzah di sini bilang susah gitu, bilang susah gitu. Saya akan katakan. Sama pesat-pesat di sini susah aja lihat keren, bajunya seragam hijau semua, sarungan semua, susah dari mana? HP-nya Android, ya kan? Itu biasa. Bajunya mengecek, kan tasnya ya. Dompetnya aja berlapis-lapis, dompetnya aja saya lihat. Kata Doraemon, kan ada berapa lapis itu? Saya nggak sempat itu. Ayo, gitu. Ada saya bilang, saya jadi ustaz, saya jadi ustazah di dalam Salikin, saya susah. Ada, saya akan balikin. Bapak-bapak dari itu ustaz-ustazah di dalam Salikin susah aja. Begini bagaimana senangnya nanti. Enggak aja. Kalau sini senangnya susah, kemudian nanti masuk surga senangnya kayak apa kira-kira? Asik ya? Nah, jadi wadah. Jadi di rumah ya, kembali. Jadi enggak, harusnya kalau ibu rumah lebih bagus ya. Dia akan jadi guru di rumah, itu kembali ke tempat. Di rumah pun bisa. Kita menyelenggarakan tarbiyah. Bisa aja awalnya cuma anak kita, lama-lama ponakan nitip. Lama-lama punya teman. Ya. Waduh, rumahnya petakan Pak. Enggak muat. Coba ngomong pengurus masjid, barangkali ada tempat. Coba ngomong pengurus musuh, itu bisa dikelola di situ. Pak nggak ada Pak sama sekali tempat Pak. Kita bisa cari taman yang nganggur. Kebun kosong. Pak cukup banyak kosong Pak, banyak alang-alang, banyak rumput Pak. Bagaimana kalau saya besok pelan-pelan saya berbagi rumputnya, lu mau ngapain di situ? Saya pengen ngajak anak-anak itu main di sana. Kemudian sambil main-main, saya mau ajarkan ikro. Senang nggak orang? Bisa nggak? Bisa. Dan kita alhamdulillah ada wadah. Nah wadahnya kemudian dikelola. Jadi tempat kita sudah ada. Kemudian kalau tempat sudah ada, berarti kita punya wadah. Nah, wadah ini perlu diatur kan? Perlu ada yang maju. Nah, di sini baru muncul pengelolaan, dikelola. Makanya kalau untuk pengelolaan ini struktur kepengurusan cukup satu ketua. Kalau kita nggak ada ini ya udah ketua umum gitu aja udah. Pokoknya dia mengetuai segalanya. Harus bisa berperan seperti orang tua, tua umum. Jangan tua ini, itu, anak. Kemudian juga ada tertarik. Nah, tiga karena hubungannya pembelaan itu butuh uang, mereka hubungan uang. Sudah ada. Ada tempat di sini ada kepengurusan, ada pengurus. Nah, karena ada tempat, jangan gitu. Dan tempatnya kan juga harus diurus. Tempatnya harus bersih, tempat ngaji.
listriknya juga harus terang. Karena kalau kata kalau ngaji ke daerah di Abdul Syafi'i itu, kalau ngaji itu lampunya harus terang. Apa ini dikaji Al-Quran, jangan sampai salah huruf, dan titiknya nggak kelihatan, nanti hak dibilang kho, gitu kan. Ya kan? Contohnya, kalau orang Muslim ada khusnul khotimah, ada khusnul khotimah, ada gitu. Itu nanti akan jadi beda gara-gara kita nggak kelihatan. Lampunya harus terang. Yang kedua, suara harus lantang. Itu kenapa saya harus disambung pakai ini gitu loh. Bentak kartu gak bengak-bengok. Ini bener. Jadi ya, bilang supaya suara itu jelas bisa dipahami. Walaupun yang mendengarnya sambil ngantuk-ngantuk dikit, tapi kan lantang seliling-seliling lah. Yang ketiga, pintu harus terbuka. Artinya bergerak di bidang kebaikan itu harus terbuka untuk siapa saja. Jangan hanya membuka diri untuk orang yang baik-baik. Yang udah baik, udah baik. Justru yang nggak baik itu kan saudara kita juga. Ayo dipersilakan, kita rangkul, kita jamu, kita pelan-pelan kita sharing. Siapa tahu Allah tiba-tiba memberikan taufik dan hidayah. Terus dia minta ngaji kan gitu. Kasih ya. Jadi ini perlu ada yang atur nggak? Perlu ada yang ngurus nggak? Ini makanya perlu, kalau udah ada tempatnya harus ada yang ngurus, dan pengurusnya yang ini. Siapa nih yang akan menjadi komandan? Walaupun cara individu kita pemimpin ya, mudah-mudahan saja ada yang pemimpin jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi komandanku itu sendiri. Tahu ya? Komandan nggak apa-apa ya, komandan yang buat kebijakan. Kalau komandan berhalangan, sekretaris tolong dong sampaikan. Aku lagi nggak sempat nih, lagi ada urusan ya, saya nggak bawa ini. Itu ada mana dari ketua. Sekarang aku lagi banyak yang diketik, nggak sempat itu. Kamu mudah-mudahan sampai kan gitu ya. Jangan ketua sendiri, sekretaris sendiri, akhirnya 3. Mau ikutin yang mana nih? Gitu. Ya, jadi nggak harmonis kan? Jadi nggak asik. Jadi ada posisinya. Ya. Nah, ini kan yang keluar. Tempatnya sekian. Misalnya ya, 200 meter. Kalau kita ada 200 meter, semua 226 sebetulnya. Tapi ya kita pakai kalau kita 200 meter. 200 meter. Kemudian muridnya ada 100 misalnya ya. 100 yang aktif ya. Mungkin kalau tercatat bisa 200 lebih ya. Tapi yang aktif setiap hari itu ya lebih kurang 100. Ini bagaimana dengan ruang yang ada, dengan fasilitas tempat yang ada, kemudian harus mendidik santri 100. Misalnya 200 meter ya, 200 meter kan tidak dipakai untuk tempat belajar semua. Ada diambil sebagian sebagai ruang sekretariat, jadi kantor, dan sebagian untuk tempat ya gudang lah ya, kalau bahasa kita gudang itu barang-barang keperluan. Ya karena itu nggak punya ruang khusus artinya. Kemudian kalau misalnya sisa masih sekitar mungkin 150 ya, 150, kemudian 100. Nah sekarang kalau luas 150, muridnya 100, gimana kira-kira? Satu murid itu butuh nggak kira-kira 1 meter? Ini mejanya, kemudian dua muridnya duduk, butuh nggak 1 meter? Betul. 1 meter plus jarak setengah meter. Itu 1,5. 1,5 meter kali 100. Misalnya ya, 100 butuh 150. Kumpul-kumpulan ya ini? Kumpul-kumpulan nggak? Ribet nggak jadinya? Jadi perlu apa?
perlu perlu dikelola ruangannya, sehingga dengan berbagai upaya bagaimana supaya anak harmonis, supaya bagian idealnya memang satu ruang itu ukuran 7x8 ya, panjangnya 8, ada ruang guru kira-kira 1 meter untuk itu 8 ya, jadi untuk murid 7x7 itu maksimal nampung 36 atau 40 santri. Idealnya, jadi ini ada bangku nih, bangku itu dua murid. Ya, paling nanti panggilannya 40 satu ruang itu. Karena kita ada 150-an sehingga harus dikelola, artinya dibagi menjadi 3 kelompok supaya satu kelompok nanti bisa 50 gitu kan. 3 kelompok ya. Nah sehingga tagihan di sini, nah sekarang ada tagihan ada. Nah, yang kedua pengurusan ini tempat yang diurus, kemudian di sini pembagian atau klasifikasi boleh ya, pengkelasan. Nah, pembagian itu dibagi 3. Ada M, I, A. 1. Ada M, I, A. 2. Ada M, I, A. 3. Betul. Apa M, I, A itu? M-nya madrasah. Jangan sampai nanti ada guru-guru ini apa nih MKA ini TKA ya bu? Oh bukan, ini MKA. Kalau TKA kan taman anak-anak Al-Quran, TPA taman pendidikan Al-Quran, ada TPA ya Al-Quran. Nah ini M-nya itu madrasah. Madrasah itu tempat belajar, tempat belajar. Kinya Quraniyah, madrasah Qur'aniyah Auliyaul Tis'ah. Nah, jadi dia ditanya Auliyaul Tis'ah. Jadi ada madrasah Qur'aniyah Auliyaul Tis'ah 1, madrasah Qur'aniyah Auliyaul Tis'ah 2, madrasah Qur'aniyah Auliyaul Tis'ah 3. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengkelasan? Pembagian kelas, pengaturan kelompok belajar. Kalau kita lihat kan sudah jalan ya, sudah bagus lah. Kita hanya kepengen supaya ada peningkatan baik kuantitas juga kualitas. Ya. Nah, MPA 1 dan MPA 2 dan MPA 3 pembagiannya bukan berdasarkan prestasi santrinya, tapi berdasarkan usia. Berdasarkan usia pembagian. Nah, MPA 1 idealnya itu untuk usia 5 sampai 6 tahun. Ya, usia TK ya. Ini usia TK. Kalau sekarang ada tambah PAUD. Ya. Nah, di sini TK PAUD ya. Ini bisa dimulai dari usia 3 tahun. 3 tahun itu bisa PAUD. Ya, pendidikan anak usia dini. Jadi 3 tahun, memang dia pernah belajar, pernah pendidikan. Ini belum waktunya dia mendidik. Wajib belajar itu 7 tahun. Mulai anak wajib belajar itu didiklah kita terima itu ketika dia usia 7 tahun. Jadi dianya ini untuk TK takut. Jadi makanya ya kalau kemarin masih itu, ya coba mulai pembagiannya itu berdasarkan usia. Karena apa usia? Karena
perbedaan usia seseorang itu menentukan perbedaan faktor psikologis. Paham ya? Coba misalnya kalau berdasarkan prestasi misalnya, Pak, kali ini paling gede ya kali ini, masih kok, wah nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini sudah khatam Quran misalnya gitu, ya kan? Kemudian harus campur dengan PAUD misalnya, kira-kira faktor psikologi gimana? Iya. Kecuali orang ada kelainan ya, maaf ya, karena kita memang ada yang harus memang kita prioritaskan, karena ada kelainan itu nggak apa-apa, yang kita perlakukan lah seperti itu karena memang kelainan dia kita hargai ya, kemauan dia kalau mau itu tetap dia mau berangkat aja sudah bagus, syukur-syukur pelan-pelan lambat laun Allah memberikan pertolongan, kemudian kita bisa mendidik dia sampai bisa baca, jos, ya. Jadi tetap bicara modern. Nah di sini perlu ada nanti metodologi gimana metodenya. Satu itu ya ini kalau di TK tahu. Kedua ini usia SD ya. SD itu kira-kira ya 7 sampai 18 tahun ya. Gitu ya. Iya. Kalau ini bisa dimulai dari 3. Oh usia TK lah ini. Ya karena anak itu sekarang 6 tahun itu nggak bisa sekolah SD. Betul nggak? Bahkan 6 tahun 7 bulan belum bisa masuk SD, belum 7 tahun. Dia mau kemana mereka ini? Pak bisa Pak dipaksakan ke yayasan, nggak mau. Bukan yayasan itu mah. Orang begitu pengennya di negeri. Nah tidak diharapkan di TK dan PAUD ini kita memberikan solusi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mungkin bersikap seperti orang yang banyak duit. Terus nggak apa-apa bayar berapa aja, yang penting dia sekolah. Sehingga harus ada SD terpadu misalnya. Ya kan ada 6 tahun bisa dia masuk duit. Plus membantu untuk mengasuh, sehingga berbagai pagi pulangnya sore kita kena. Kita sudah canangkan di sini dulu untuk SD IT. Sekolah dasar Islam terpadu, dan saya sudah bikin proposal sudah dapat dulu, tapi karena pengelolaannya tidak memungkinkan menurut saya, daripada saya malu, daripada saya repot, saya dapat digagalkan. Saya udah apa? Ya kan ini pernah ya ikut ya di sini, dan proposalnya ada, map-mapnya yang itu sudah ada ya. Tapi karena begitu kita pandang, nggak mungkin ini kayaknya. Kenapa nggak mungkin? Tenaga pendidiknya yang tidak mungkin, saya takut di tengah jalan gagal. Kemudian gimana kan murid ini? Tapi insya Allah ini masih bisa. Nah, sehingga anak-anak usia TK yang 6 tahun lebih atau 6 tahun belum 7 tahun itu bisa kita tampung di sini. Paham ya? Jadi ibu-ibu sama bapak ustaznya nggak usah bingung, ini harus dijelaskan di mana. Terus bagaimana Pak kalau tadinya dia sudah pernah ngaji di luar? Nggak urusan, pokoknya usia segitu di situ. Ya kan? Pembagian prestasi nanti di privat. Makanya kita ada yang mana klasikal, ada privat, ada klasikal awal, ada klasikal akhir, karena ada di privat itulah kita menentukan prestasi anak. Ini ikut berapa, ini ikut berapa di situ. Paham ya? Jadi tidak bingung mereka, usianya berapa? Oh 6 tahun, oh belum 7 tahun, MTA 1. Pokoknya belum 7 tahun, MTA 7 tahun ke bawah, MTA 1. Tapi kalau sudah 7 tahun, maksudnya ke MTA 2, walaupun dia belum pernah ngaji. Dalam arti belum bisa sama sekali. Coba bayangkan kalau usia 7 tahun dikumpulkan dengan anak 4-5 tahun, paling gede sendiri. Bagaimana mentalnya? Bagaimana secara psikologis adanya dengan diperlakukan itu? Besok pindah. Paling gue paling diri besok tak kata-kata. Udah. Yang lain teman-temannya. Kita sudah bisa baca halaman 5, halaman 7.
satu masih ke depan, makanya masukkan dia ke MKA 2 dan guru-gurunya lebih enak gitu. Ya, nah MKA 3 ini juga faktor psikologis. Kalau anak-anak ini ya dari usia curiganya ya 13 tahun misalnya, kan ini usia SMP. Makanya di MKA 3 kita lebih banyak melihat itu sudah banyak ada yang SMP, bahkan sudah ada yang SMA. Betul nggak? Kenapa ada? Jadi ada MKA 3 gitu bagiannya. Karena itu supaya berbeda, supaya visual beda atau caranya juga berbeda. Nanti ada metode. Ya. Yang ketiga itu bisa dari usia 13 sampai apel batas kan. Sampai apel batas loh. Bisa aja ya kan kalau belum itu minal mati lalati. Kalau segini kan otomatis sudah balik. Jadi ustadz-ustadz yang menghadapi santri-santri yang sudah balik, kewajibannya tidak seperti ustadz-ustadzah yang ngajar di anak-anak yang belum balik. Kalau yang belum balik, orientasinya hanya memotivasi supaya dia belajar, supaya dia bisa. Kalau yang dia A3 bukan hanya sekedar dididik untuk dia bisa baca Al-Quran, tapi juga harus mulai dididik supaya dia bisa mengerti dan memahami Al-Quran. Karena apa? Penekanannya dia sudah mampu melaksanakan kewajiban. Kenapa? Balik. Jadi ini lebih berat. Bukan aja mendidik untuk yang supaya bisa, tapi mendidik supaya dia termotivasi dan sadar bahwa kamu sudah kena kewajiban, kamu nggak lakukan, kamu dosa. Halo, paham ya? Nah, udah ya. Nah, terusnya ini ya, nggak terbatas mengaji. Kemudian untuk menentukan metode belajar mengajar, pertama kita harus punya standar. Untuk apa kita mendidik anak-anak kita? Itu ya. Dan kita itu target, boleh target. Ini kan ada waktu ya. Di sini semua waktu 1 tahun ya kan. 1 tahun sebetulnya ya, dalam waktu 1 tahun. Kemudian untuk kewajiban belajarnya kan sampai masuk yang lahir, tetapi dalam penerapan belajar mengajar bagi guru dan santri, karena itu waktu pertemuan ketika kita ngajar kan gitu, target kita 1 tahun. Nah 1 tahun ini kita jadikan apa anak kita dalam waktu 1 tahun ini? Satu target kita dalam waktu 1 tahun anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Target 1 tahun anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini dibaca dengan 1 tahun MKA, baik MKA 1 maupun MKA 2. Oke ya. Kemudian target yang kedua, dalam waktu 1 tahun juga anak kita sudah mampu menghafal
Ya. 1 tahun. Oke ya. Nah, ini 1. Terus bagaimana metode mengajarnya? Dulu ya. Kalau yang ini mayoritas kan sudah mampu baca Al-Quran. Ya, ada kekurangan sedikit nanti kan juga gerakannya nanti ada taksin dan taskin nanti di sini. Oh, di sini penekanannya anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua mampu menghafal bacaan-bacaan sholat. Sehingga ketika dia nanti tamat, ini kita pernah belajar ya. Nah, nanti ada sendiri. Kemudian ketika anaknya sudah usia 13, sudah usia balik, karena setahun kita didik dia sudah mampu baca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus kemudian kita didik supaya dia mampu menghafal bacaan-bacaan di dalam sholat. Jadi antaranya kan penting nggak tuh bacaan-bacaan dalam sholat itu? Penting karena apa itu? Ada rukun yang namanya rukun qauliyah, ucapan. Makanya ada nggak di antara ibadah dan itu yang sholat itu bacaannya dalam hati, di batin kok? Ya kan enggak ya, tapi ada kan? Kadang suka Nah, qauliyah itu ucapan. Namanya ucapan itu harus terdengar. Tapi gimana Pak yang nggak terdengar? Ya itu nggak terdengar orang lain karena apa? Bahasanya minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Sehingga ini harus mampu membacanya. Yang qauliyah. Al-Fatihah itu qauliyah. Harus diucap. Ya, banyak. Nah, jadi anak usia ini balik dia sudah bisa mengerjakan sholat dengan benar. Nah, ini di sini. Ini sehingga di sini nanti penekanannya. Makanya nanti kalau di MTA 3 mulai sudah ada daftar pelajaran yang disusun. Nggak jalan. Kan terus metode apa yang kita terapkan di pendidikan kita dalam kondisi masyarakat yang global ini? Nah, dulu sesuai kalau saya ngaji di kampung nggak ada ikro. Bagdadia, alif, ba, alif, ba, asrofi, ba, bi, ba, lumahbu, ba, bu, ba, ada babu, masak babi, dimakan sama. Jadi itu tadinya, ya ini tadi bersemangat tadi. Nah, terus terjadi, saya kira ini dalam waktu kita di masyarakat yang global, gurunya ngaji apa Bagdadia, yang datang ngaji sudah pernah ngaji di TK-TK sana, yang biasanya pakai ikro. Ya, ketika di sini dibilang ini aku nak jam, kata ustadznya kata itu jim, jabu, jama, jim, jam. Ini jim, ini jam. Pak Ustadz goblok dan jodoh lah. Akhirnya yang berbagai pertimbangan dan mayoritas yang datang itu. Sementara yang kekeh dari kampung, waduh, lihat gue di kampung, guru ngaji gue begini, ini dari kampung begini, acak-acakan nggak anak kita? Bingung nggak? Ini gue ngikutin yang mana? Sehingga perlu diadakan pedoman, tidak aduk ya. Ojo aku. Ya, nah sehingga cara belajar mengajar yang diterapkan di MTA ini dengan metode ikro. Jadi yang harus tahu bagaimana cara mengajar dengan metode ikro. Nah, mulai saya kebetulan bahwa ini ada ikro pasti ya. Ya, nggak pakai itu ya.
Ini misalnya Iqra 1 ini ada berapa halaman? Jadi kita target dulu mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lembar. Ini kalau 1, kemudian nanti ditambah halaman 4. Ya. Berarti 15 halaman ini tadi 14 lembar ya. Jadi 28. Ini etak. Jadi satu Iqra ini sama dengan 14 lembar atau 28 halaman. Oke ya. Ini jumlahnya ada 6. Lalu bagaimana kita mencapai hasil dalam 1 tahun anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Perlu nggak metodenya? Perlu. Terus bagaimana dalam 1 tahun ini mampu menghafal bacaan sholat dalam waktu 1 jam? Nah, idealnya untuk mencapai target yang didapat, usaha lah ya. Dengan jalan 3 detik sama ini. Usaha mencapai usaha ya. Namanya juga usaha. Target. Ya, usaha mencapai target. Yaitu dengan cara alokasi waktu. Artinya waktu yang 1 jam ini dialokasikan untuk apa? Untuk diserahkan kepada yang berhak. 1 jam ini haknya siapa? Ya waktunya ya 1 tahun, 1 hari, 1 tahun, 1 pertemuan ya. Jam. Ya kan? 1 tahun, 1 pertemuan, 1 jam. 1 kali pertemuan 1 jam. Ya. Bagaimana dalam 1 jam ini ya bisa kita berikan kepada haknya. Jadi yang punya hak siapa? Santri. Nah, 1 jam inilah yang harus dialokasikan waktunya. Dialokasikan untuk apa? Untuk berusaha membaca Al-Quran dan untuk mampu menghafal bacaan dibagi. Idealnya untuk alokasi waktu itu 1 besar standar ideal ya. Ideal ya, sama dengan 4 santri. Idealnya 1 ustaz saya 4 santri. Ini dulu kita tentukan idealnya dulu. Kalau nggak itu bagaimana mengalokasikan waktu? Nah, bagaimana dalam 1 kali pertemuan antara ustaz 1 ini dengan 4 santrinya? Betul nggak? Dialokasikan waktunya 1 jam ini. Kalau 1 jam ini haknya 4 santri yang ini, berarti masing-masing santri punya hak berapa? 15 menit. Kalau di global. Nah, 15 menit ini pun dibagi. Kenapa? Bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tetapi juga untuk menghafal bacaan sholat dan bacaan-bacaan doa-doa harian. Tapi yang diutamakan targetnya bacaan sholat, karena itu kan kewajiban kan gitu.
Maka ini dibagi. Ya, ada akan ini dibagi alokasi waktu satu, ada klasikal awal. Kemudian klasikal akhir. Klasikal itu adalah pelajaran yang disampaikan kepada santri secara umum bersama-sama. Klasikal awal, klasikal akhir, kemudian ada privat. Privat ini tekniknya santri berhadapan face to face. Ini wajahnya. Berhadapan langsung. Satu santri, satu ustaz. Ini privat. Nah, sehingga waktu yang 1 jam kita bagi. Nah, misalnya pembaik klasikal awal biasanya 2 pembuka. 2 pembuka itu biasanya 2 pembuka itu klasikal ya, klasikal awal biasanya ikhra doa, Israel. Siap. Mustakzimu salam, memberi salam. Itu santri sebelumnya yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhra doa, baca doa. Untuk bila sampai ya boleh maghdubi alaihi waladhdallin. Kemudian doa. Waladhdallin. Allahumma tahli apa? Allahumma tahlana, ya kan? Ada yang coba baca kata tulis aja. Allahumma inna Nah ya, Allahumma ini apa ini? Ini. Ini pertama kali. Kem. Itu. Angka diskon Tauliban. Ya, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan. Ya. Amalan mutakabbalah. Oke ya. Ya. Amalan mutakabbalah. Kemudian Allahumma tahlana apa tak? Allahumma tahlin apa lana? Hah? Lana ya? Oke. Allahumma tahlana. Oke? Langsung. Sin ya. Bukan pakai stop ya. Langsung. Alaina. Langsung alaina roh min Hoja ini. min hoja ini biro ini min hoja ini biro ya. Berapa ya sama ini? Oke.
alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ini pakainya ini. Ya. Sesungguhnya aku. Ini enggak apa-apa. Terus Allahumma ftah lana. Ya Allah, bukakanlah untuk kita. Kenapa ini aku di sini kita? Kalau di sini Allahumma ini, ya, ini Allahumma tahli hikmataka wa sur alayya rahmataka min koja ini dari gudang-gudang. Di rahmatika dengan rahmat gudang apa? Gudang tembakau, gudang garam, gudang beras, gudang bakwan. Gudang apa? Rahmat. Gudang ilmu. Hah? Gudang ilmu. Mana? Rahmat. Ini koja ini. Bi rahmat dengan rahmatmu. Tapi gudang yang harus dibuka gudang apa? Gudang garam, gudang beras, gudang bawang. Enggak pakai bi. Coba. Rahmatika. Allahumma tahli hikmataka wanzur alayya rahmataka lil koja ini rahmatika dari gudang-gudang rahmatmu. Ya arhamar. Mana ada bukan apa itu? Halo. Halo. Halo Pak Ketum. Ya kan? Nah, ini. Tapi kalau harus, ya, ada berapa Pak? Hikmataka Allah maka di ya berapa? Harus bisa berperan di yang lain mau jangan tuain itu kemudian dua ada tertarik. Nah tiga kan hubungannya Quran itu butuh uang, berarti hubungan keuangan yang biasa lebih ada tempat di sini ada kepengurusan ada karena ada tempat kayaknya gitu dan tempatnya kan juga harus diurus, tempatnya harus bersih, tempat ngaji, listriknya juga harus terang karena kalau kata kalau ngaji ke daerah gitu. Kalau ngaji itu lampunya harus terang. Makanya dikasih Al-Quran jangan sampai salah dulu, kita titiknya nggak kelihatan nanti dibilang kho, gitu kan? Ya kan? Contohnya kalau orang muslim kan ada khus